Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa di Sambal Desa, sama-sama belajar desa, salah satu program dari Desa Institute. Sore hari ini kita akan mengangkat topik tentang Prodeskel Kementerian Dalam Negeri, SID, SDGs Desa Kementerian Desa sudah ada. Kemudian apa yang didapat dari desa dengan menghimpun data yang sudah ada dengan 2 aplikasi, atau mungkin ada aplikasi-aplikasi yang lain. Bersama kita sudah bergabung Mas Nur Rozuki, ini yang mengikuti perjalanan dari perkembangan data-data, karena juga sekaligus aktivis di BPD. Ada ahli teknologi informasinya, Duta Digital Gus Solah. Selamat sore Mas Nur, Gus Solah. Selamat sore Pak D. Oke, Selamat sore. Kita ingin bincang-bincang ini, kita ingin sama-sama belajar. Saya ingin belajar nih dari Mas Bang Juki sama Gus Solah ini. Bicara tentang desa, bicara tentang kuasa data desa yang disuarakan, kemudian bicara tentang satu data Indonesia juga sudah disuarakan oleh Presiden. Kemudian hampir 2 tahun kita juga mendengar tentang data SDGs desa. Kemudian hari ini kita juga mendengar kembali tentang satu program yang kemudian kemarin diluncurkan tentang data sosial ekonomi desa dan ekonomi sosial ekonomi, karena terkait dengan agenda data kemiskinan ekstrim yang akan dihapuskan, menghapus kemiskinan ekstrim di Indonesia. Satu yang luar biasa. Dan bicara kemiskinan, bicara apapun itu akhirnya bicara tentang data. Nah, mungkin saya ingin dapat pandangan-pandangan ini dari para kita ingin dapat, saya bukan saya ya, kita bersama-sama, mungkin khususnya teman-teman pegiat desa pengen dapat pandangan ini. Sebenarnya kelola data kita ini seperti apa? Tata kelola data kita ini seperti apa? Ketika zamannya Pak SBY juga korbannya juga teman-teman di desa, karena kemudian ada kepala desa atau perangkat desa yang kemudian dituduh memberikan bantuan kepada hanya keluarganya, kan gitu. Hari ini pun masih terjadi. Bahkan kemarin salah satu ustadz di tausiahnya itu menyampaikan bahwa nyari orang miskin itu susah. Akhirnya karena ada duit untuk orang miskin, maka BLT itu dibagikan ke keluarganya perangkat desa. Ini juga kekonyolan dan kekocakan yang kita lihat. Tapi ya alhamdulillah teman-teman perangkat desa tidak melakukan action atau melakukan gugatan atau melakukan somasi. Jadi pas ada teman perangkat desa, Pak D ini gimana? Ya kan aku bukan yang termasuk diomongkan, jadi buat aku sih nggak ada masalah. Nah, kalau teman-teman merasa dapat masalah karena Kiai Haji itu mengatakan bahwa yang dapat konco-konconya perangkat desa, ya kalau kamu nggak terima ya gugat aja, sampaikan somasi. Tapi kalau kamu diem ya biarkan saja masyarakat kemudian menilai memang itu benar atau enggak, kan gitu. Oke, Mas Juki, Bang Juki, Bang Juki ini gimana ini ceritanya, mungkin bisa dibagikan tentang Prodeskel itu sudah sangat lama. Seingat saya 2008 ya kalau nggak salah, 2008-2009 mulai digulirkan tentang program profil desa kelurahan, tapi cukup lambat juga karena secara angka juga ternyata juga tidak terlalu banyak yang mengisi. Karena itu kayaknya lebih sekedar kumpulan lomba desa ya. Kemudian berapa tahun terakhir ini bergulir juga data SDGs desa yang dengan cerita-cerita yang mengiringi. Saya nggak akan berkomentar karena takutnya
sebagai host saya menggiring opini. Jadi silakan Bang Juki bisa memberikan pandangannya dan nanti Iya, kita iya. akan dengar nih Baik. IT-nya Saya kita ini. iya, saya izin share screen ya. Silakan, silakan. Oke. Supaya lebih sistematis saja apa yang saya sampaikan. Singkat aja. Oh, ini pakai ya. Saya coba rubah. Sudah bisa rubah? Terima kasih, Bi. Oke. Baik. Oke. Saudara sekalian, belum bisa rubah ya. Sudah, Pak. Sudah. Udah ya? Udah full screen? Belum. Tinggal klik. Oh, oke. Oke, baik. Baik. Saudara sekalian, saya ingin dalam paparan saya singkat ini ya, saya hampir seluruhnya saya copy paste dari tulisan saya sudah lebih dari 1 tahun yang lalu ketika SD berdirikan. Saya menulis yang ya, tidak jauh dari ini adalah varian baru terhadap tumpang tindihnya data sistem informasi desa. SDGs saya hanya fokus pada 2 hal ini karena ini data yang diambil itu identik sekali, hampir semua sama. Prodeskel, memang Prodeskel itu sudah ada sejak tahun 2008 dimulai berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri pada tahun 2007. Aplikasi ini dalam bentuk web sehingga tidak perlu dengan install aplikasi, cukup dengan linknya. Desa ada user, cuma selama kalau di kami perlu saya luruskan Mas Kocok, tidak BPD ya. Saya 28 tahun ada di Sekdes. Jadi saya pelakunya, saya operatornya sejak tahun 2012. Ya. Jadi saya tahu bagaimana aplikasi ini memang sejak awal lemot, sangat berat. Kalau padahal itu di WiFi di kantor yang kuat, yang dekat dengan hanya jarak 1 meter dengan WiFi itu masih tetap berat. Apalagi kalau di wilayah-wilayah yang memang jangkauan sinyalnya jelek, pasti kesulitan. Itu mungkin salah satu yang menjadi kendala di Prodeskel ini sehingga lamban. Yang kedua adalah memang sampai saat ini Prodeskel ini tidak begitu serius dikelola. Soalnya adalah ketika Prodeskel diisi dengan detail, maka nanti itu akan bentur dengan data satu yang ada di DTKS terutama. Karena di Prodeskel ini outputnya muncul keluarga ini sejahtera atau tidak. Itu salah satunya. Jadi sebenarnya banyak, ada keuangan ada di sini, seluruhnya ada. Saya masih ada usernya soalnya. Nah, ketika muncul SDGs, saya pelajari detail. Lah, ini apa bedanya dengan Prodeskel? Wah, ini repot ini. Nanti yang dipakai yang mana? Sebelum SDGs muncul, DTKS muncul. Itu saja juga. Lah, kenapa harus muncul ini? Sekarang muncul lagi. Setidaknya pada 2 tahun terakhir ini muncul itu sebenarnya tidak hanya dengan SDGs tapi juga DTKS, SIG-NG. Itu ada aplikasinya. Itu akan lebih kuat. Dan kalau SIG-NG ini sama dengan DTKS itu, cuma SIG-NG ini tidak begitu banyak kos anggaran. Karena apa? Melekat pada tugas dan fungsi keperangkatan yang ada di desa. Berbeda dengan itu SDGs ini nampaknya mengambil dana desa untuk aktivitas pendataan. Kalau Prodeskel tidak juga. Ini itu. Nah, dari kedua data-data yang berbasis kependudukan ada di desa ini dan kelurahan tentunya, saya melihat, nah ini gambarannya
bahwa sebenarnya itu terkait dengan Prodeskel itu sudah ada sejak tahun 2007, yaitu pada saat itu adalah Permendagri nomor 12 tahun 2007. Nah, sedangkan SDGs itu ada di tahun 2021, kalau nggak salah itu rujukannya ada di apa itu 21, 20, 2020 itu. Nah, atas tumpang tindihnya ini, saya melihatnya akhirnya seperti ini, agak keras saya bahwa program data profil desa dan kelurahan ini bahkan terkesan dimati surikan atau mati suri. Ini kewenangannya ada di Dirjen Pemdes. Lalu banyak daerah program sistem informasi profil desa dan kelurahan ini juga semakin tidak jelas perangkat daerah yang mana yang bertanggung jawab. Lalu mayoritas desa-desa kelurahan ini semakin lupa dengan Prodeskel. Bahkan sekarang ini misalnya yang hadir ini misalnya kalau ada perangkat desa atau itu sekretaris desa, hanya usernya apa Prodeskel Anda, desa Anda, saya yakin tidak dapat jawab. Kenapa? Semakin dilupakan ini, semakin diabaikan. Kemudian di sisi lain, Menteri Desa ini nampaknya sangat bernafsu sekali bagaimana SDGs. Padahal kalau saya melihat kata SDGs yang diambil sebagai program, ternyata ujung-ujungnya atau substansinya adalah pendataan. Ini apa enggak? Ini juga upaya mengaburkan satu karena sudah ada data versinya Prodeskel atau gimana. Yang jelas saya sampai hari ini belum begitu bisa menyambungkan kenapa kok munculnya SDGs tapi substansinya data ini. Mungkin teman-teman nanti ada yang jawab itu. Lalu perangkat daerah yang diberikan fungsi ini dalam pemutakhiran IDM yang SDGs ini pun juga sangat saya bersahabat sekali untuk melihat perintah yang ini benar atau salah itu tidak begitu dilihat. Kenapa? Berdasarkan kewenangan data-data ini kalau tentang data profil itu adalah Kemendagri, bukan kementerian yang lain. Perpres nomor 11 tahun 2015 jelas sekali itu. Ini begitu juga tentang pemerintah desa ini ya asal tolong gitu saja. Nah, ini akhirnya Pak, ya rakyat yang jadi korban. Bagaimana kalau saya baru punya satu tawaran solusi? Sebenarnya ini saya tulis hampir 2 tahun yang lalu. Presiden itu harus tegas meluruskan mal kewenangan. 2 kementerian desa dan kementerian dalam negeri ini ada praktek-praktek mal kewenangan. Ini harus segera tegas. Masa sampai sekian tahun ini tidak ada ketegasan tentang 2 menteri? Yang jadi korbankan rakyat desa, pemerintah desa diumpang-ambingkan dengan simpang siurnya aturan. Ini Kementerian Desa sendiri harus bertobat kembali pada kewenangan, tugas dan fungsi kementeriannya, yaitu Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2015. Kementerian Dalam Negeri, dalam Dirjen Bina Pemdes sendiri, ya jangan tidur lah, cobalah bangun dari tidur panjangnya. Ini. Sementara pemerintah daerah harus memutuskan dengan jelas dan tegas terkait dengan perangkat daerah mana yang merupakan replikasi daripada kedua kementerian ini. Kalau dijadikan satu selama ini ternyata tidak efektif. Salah satunya pasti kalah. Kenapa? Ini adalah yang satu sektoral, kemudian yang satu ini induk. Kementerian Dalam Negeri itu induknya. Kementerian selain itu sektoral. Kementerian Desa itu sektoral, tidak bisa diindukkan. Ketika DPMD itu pemberdayaan didahulukan, desanya dibelakangkan, maka pemahaman orang dan sampai dengan aplikasinya atau implementasinya, urusan desa tata kelolanya menjadi nomor 2 akan terabaikan. Itu. Pada akhirnya saya hanya mengajak pada teman-teman sekalian, marilah dengan adanya tarut-marutnya data ini sebenarnya adalah kenapa?
program-program data ini lebih banyak ke arah proyek. Sesungguhnya kalau kita mau baca dari peraturan bahwasanya semua program dari atas itu harus didanai oleh harus disertai anggaran. Tapi kenapa SDGs ini justru dari dana desa? Itu sebenarnya melanggar daripada aturan perundang-undangan. Sementara itu, Mas Joko, Mas Koco, silakan lanjut. Oke, terima kasih. Ini menarik ini tentang bagaimana mungkin mengkritisi dari apa yang sudah ada, tapi yang kemudian menjadi menarik menurut saya setidaknya ada tiga data ya yang sebenarnya menceritakan tentang kondisi kesejahteraan. Kalau kemudian hari ini kita mendengar tentang bagaimana ada registrasi sosial registrasi sosial ekonomi, itu tambah lagi Mas itu. Sebenarnya sudah ada data dari Prodeskel, data terpadu kesejahteraan sosial dan data SDGs desa. Kalau itu diolah sebenarnya ya udah tinggal diolah aja udah kebayang ketemunya, dan mungkin ada perlu melakukan update atau melakukan penyisiran data-data yang ganda atau bagaimana. Tapi kita ingin tahu ini kalau pandangan dari duta digital kita yang ahli di urusan IT ini seperti apa ini, karena sekarang ini kan sebenarnya banyak banget hal yang bisa diselesaikan dengan gampang dengan urusan teknologi informasi, tapi kayaknya belum banyak bikin aplikasi, karena memang kalau bikin aplikasi ketahuan tuh angkanya berapa, proyeknya berapa bulan gitu kan. Gimana Gus Solah, silakan. Siap. Terima kasih Pak Koco. Ini judulnya aja provokatif. Judulnya sangat provokatif banget, jadi apalagi penyampaian Mas Yuki tadi berapi-api. Tapi saya di sini saya akan berbicara ilmu ya, berbicara ilmu dulu sehingga kalau ilmu itu lebih objektif. Sampai rasa nggak virtual background wajahnya malah kayak hantu medeni. Oh iya, boleh. Yang bolong itu. Jadi kalau saya lebih ke bagaimana sih sebenarnya data di desa. Beberapa waktu lalu itu Gus Menteri juga mengatakan dalam tulisannya yang diterbitkan oleh Jawa Pos di bulan ini, dia mengatakan desa sebagai wali data. Kemudian bagaimana kemudian data ini berkomunikasi gitu kan. Istilah sederhananya bagaimana berkomunikasi ini antara data satu dan yang lain bisa terkonekkan, terintegrasi seperti itu. Ini juga sesuai dengan istilahnya sanad itu ya, sanad kebijakan ini sebenarnya dari Pak Jokowi juga dalam tulisan Pak Gus Menteri itu, bahwa desa memang harus memiliki data yang benar itu kan, data yang benar, baik itu data kemiskinan, baik data stunting, baik data sosial kulturnya gitu kan. Itu kan menjadi satu database yang ada di desa sebenarnya. Termasuk tadi Pak Zuki memberikan prolog antara Prudeskel sama SDGs gitu kan. Nah, ini persoalan yang sangat menarik ketika kita berbicara lebih pada bagaimana sebenarnya SDGs ini sebagai one data gitu kan. One data akhirnya kalau kita punya one data ini adalah one policy gitu kan. Satu data satu kebijakan. Misalkan di sebuah desa A itu kan akan melakukan musrembang des, kemudian akan menyusun RKP des dan lain sebagainya. Apa yang digunakan? Yang digunakan kalau istilahnya lambe turah di forum itu sebenarnya saya melihatnya lucu aja gitu kan. Ini gini gitu kan. Tapi sebenarnya kalau kita mau mendidik, mentransformasi masyarakat lebih cerdas, yuk ngomong tapi berbasis data gitu kan.
Misalkan kebutuhan jalan pertanian itu butuh 1 kilometer misalkan. Kalau 1 kilometer itu nanti ditingkatkan, ini berimbas pada sekian kakak, sekian geliat ekonomi gitu kan. Ada datanya enggak gitu kan. Semuanya yang berproses dalam politik keuangan di desa sementara ini masih berbasis keinginan dan berbasis apa ya? Berbasis tadi ya suka-suka gue dana-dana gue gitu. Nah, kalau kita lebih menggunakan partisipatoris, tentu kita melibatkan data itu kan. Kalau orang mengusulkan tanpa berbasis data tentu tidak bisa tidak bisa diterima secara ilmu ya, maksudnya secara ilmu kita berbicara ilmu data dan data dan angka, data dan anggota realnya numeriknya itu seperti apa. Kemudian ini dari pengalaman saya pernah menjadi salah satu konsultan smart city di sebuah pemerintah kabupaten kota ya. Sebenarnya ini kalau bisa diterapkan di desa itu kan, one data, satu pintu data aja, kita integrasikan, kita komunikasikan, baik itu data kemiskinan, pembangunan, dan lain sebagainya, bahkan sampai percil desa kita buat digital itu kan. Banyak percil desa kan juga masih bercerai-berai dalam bentuk kertas yang dimakan rayap gitu kan. Ini bahaya banget itu. Saya sering menemukan itu ketika saya dampingi di kelurahan itu kan. Aduh, ini nyari blok tanah atau percelnya itu butuh berhari-hari nyingkronkan itu kan. Karena dia masih manual. Kadang ada gambarnya dimakan rayap, kemudian digambar lagi, digambar ulang gitu. Wah, itu kan menjadi satu hal yang sangat ironis di hidup di tengah teknologi, kemudian soal-soal kayak gitu yang seharusnya bisa diselesaikan dengan simple, migrasi dari manual ke digital, kemudian data digital itu kita menjadikan database yang kemudian database itu bisa saling komunikasi satu data dengan yang lainnya. Nah, teori sederhananya seperti itu, bagaimana integrasi data. Sehingga orang akses, kita mau manggil lagi itu kan, jumlah penduduk miskin di desa A. Oh, itu Pak Lurah udah tahu, akan muncul set gitu kan. Ya kayak kita googling gitu kan. TV desa itu kan pasti muncul itu. Nah, kayak gitu kita panggil lagi menggunakan entah itu di local host ya. Yang jelas ini kalau berbicara data publik nanti ini bahaya, tapi ini lebih berbicara data yang lokal ya. Ini nggak diterbitkan, nanti bahaya kalau memang sistem keamanannya nggak kuat gitu kan. Paling nggak ya perlu butuh sumber daya yang memang bisa tadi melindungi data soal keamanan dan lain sebagainya. Tapi kalau ini kepentingannya hanya untuk desa misalkan, ini sangat keren sekali kalau desa itu misalkan punya database yang kemudian dari database itu one data, one policy, satu kebijakan. Mau dapat program dari Kemensos soal bantuan, mau dari bantuan sosial dari dana desa, satu yang digunakan gitu. Sehingga saya tadi tergelitik banget dengan joke-nya Pak Koco yang ngomong di desa itu nggak ada orang miskin. Bener, memang nggak ada orang miskin. Yang miskin itu datanya itu kan, realitasnya punya motor, punya meskipun itu cicilan ya, meskipun cicilan, punya motor, punya rumah gitu kan. Justru yang nggak ada itu kan diada-adakan sehingga menjadi dia itu termiskinkan secara sistem karena pengen dapat bantuan, kemudian ya udah dimiskinkan sementara kayak gitu kan. Menurut data dengan indikator A, B, C, D misalkan kayak gitu. Saya ini mungkin itu ya pengantar saya, nggak panjang tapi saya lebih memberikan wawasan kalau begitu alangkah indahnya itu kan kalau data desa itu menjadi satu pintu, kemudian ada big data yang secara nasional itu malah keren gitu, malah keren banget gitu kan. Dari desa itu istilahnya berjejaring, berkumpul menjadi satu. Nah, kayak SDG sebenarnya sudah keren sih, tapi memang nggak keren sampai sekarang, masih membingungkan. Tapi itu nggak masalah karena saya
orang dalam orang dalam ikut bekerja di Kemendes ya. Jadi sebenarnya kita lebih baik berkontribusi bagaimana berdiskusi itu memberikan kritik yang yang lebih konstruktif lah. Bagaimana sih kalau membangunnya itu jangan dari atas, dari bawah, dari desa. Desa maunya apa, pengennya apa. Ini kita sesuaikan itu kan. Kalau di teorinya membuat sebuah aplikasi atau platform itu kan human centered design itu kan. Bagaimana desain teknologi informasi itu disesuaikan dengan kebutuhan. Misalkan desa A itu nggak butuh data misalkan soal keanekaragaman hayati laut itu kan, karena nggak ada laut itu kan. Nah tentu di desa B mungkin dia membutuhkan data tentang itu. Jadi mungkin di sana sinyalnya bagus sehingga perlu platform apapun akan bisa ketangkep di situ. Tapi kalau di desa yang lain, misalkan di luar Pulau Jawa yang sinyalnya masih susah, nah itu nanti juga ada second opinion yang bisa untuk menyelesaikan itu, gitu kan. Menyelesaikan gimana data itu bisa terkonek secara online, tidak menyulitkan tanpa harus memiliki sinyal yang kuat, misalkan kayak gitu. Sehingga kalau datanya itu timbul dari bawah itu keren. Jadi desa sebagai wali data, desa sebagai penyumbang big data secara nasional itu luar biasa. Karena nanti kalau sudah begitu mengumpul, presiden pun akan membuat namanya one data, one policy itu kan. Satu kebijakan, misalkan akan ngasih subsidi BBM atau bantuan apa, ya udah lewat saluran itu, nggak ada yang lain. Nah, persoalannya kalau di kabupaten kota juga seperti itu, antara Bapeda, antara dinas sosial, antara Dispenduk Capil, datanya nggak sinkron. Karena nggak bisa dikomunikasikan kedua data ini. Misalnya di MIK gitu kan, kita MIK, wah mati gesehnya berat gitu kan. Bagi orang IT akan angkat tangan kalau datanya udah nggak sesuai dan lain sebagainya. Nah itu juga problem. Jadi antara data kabupaten kota di desa itu udah nggak sinkron, malah runyam. Desa juga nggak mencoba untuk mensinkronkan lagi, atau di pemerintah kabupaten kotanya juga nggak ada upaya. Ya udah Bapeda ya untuk yang kuning ini ya masih miskin kira-kira gitu kan. Tapi data yang kuning ini di Dinsos akan dibaca lain itu kan, kode kuning ini. Atau yang merah, yang ekstrim itu kan. Di Bapeda mungkin merah itu kan. Tapi di Dispenduk Capil sama Dinsos mungkin akan berbeda. Lah sehingga ini menjadi semangat kita bareng yuk berkontribusi terhadap pembangunan desa. Salah satunya mulai dari diri kita sendiri masuk ke desa, bagaimana menginisiasi untuk menertibkan nih satu data, satu pintu orang yang mengurusi tadi, adminnya paling enggak satu pintu dulu. Kemudian kalau udah terkumpul database ada kita integrasikan, kemudian setelah integrasi kita komunikasikan. Jadi antara kaur pembangunan dengan kaur perencanaan, datanya itu juga sinkron. Misalkan mau ngambil kebijakan akan lebih mudah, bisa dipanggil lagi datanya itu kan. Dengan Android pun bisa itu kan. Maksudnya nggak harus platform aplikasi dan lain sebagainya. Sebenarnya membuat kayak gitu itu mudah sih. Cuma komitmen teman-teman yang ada di desa, admin di desa yang kadang itu nggak konsisten gitu kan. Termasuk di admin IT-nya itu kan. Nah, ini kalau udah urusan oya istilahnya diburu-buru kerjaan itu kan pasti nanti belepotan juga. Sehingga ini memang bisa aja desa itu menganggarkan khusus memang untuk betapa pentingnya data, sehingga ada orang yang mengurusi khusus dan ini nggak perlu digaji mahal karena betapa mahalnya data kan itu. Kayak gitu sih menurut saya sebagai pemantik Pak Koco. Nggak banyak, yang penting yang selama ini saya anggap bahwa ya presidennya benar, Kemendes benar, Kemendagri benar, pemerintah desa benar. Yang nggak benar itu adalah yang belum berkontribusi positif terhadap pembangunan desa gitu kan. Ya, kayak gitu. Begitu Pak
Kodam. Oke, terima kasih. Yang nggak benar adalah yang nggak berkontribusi. Kemudian kalau yang berkontribusi dianggap juga tidak berkontribusi, ya itu juga bagian yang tidak benar juga, gitu kan? Karena kan ada hal-hal yang kemudian saya sepakat bahwa ya semua benar, tapi kalau kemudian tidak ada kebenaran yang kita sepakati, ya jadi nggak jelas juga kan. Jadi kalau saya sih lebih melihatnya seperti itu, bahwa semua kementerian benar, presiden benar, dan seterusnya. Ya tidak cukup hanya dengan dibenarkan saja, tetapi kemudian benar sing bener kayak ngopo kan gitu. Antara benar dan tepat itu kan sesuatu yang berbeda yang perlu kita pahami. Jadi mungkin itu kalau dari saya, tapi yang jelas karena ini sama-sama belajar, mungkin kita pengen tahu nih dari teman-teman, karena hari ini sebenarnya ketika sudah bergulir tentang satu data Indonesia gitu kan, kita juga bisa melihat websitenya. Jadi satu data Indonesia itu websitenya kayak apa sih? Apa memang Anda bisa mendapatkan data di situ gitu kan? Ini kan kelasnya Indonesia, gitu kan, kelasnya kementerian, gitu kan. Kemudian bicara SDGs desa, oke, SDGs desa ada kuasa data desa yang seperti apa sebenarnya, artinya ini kan juga bagian yang bisa didiskusikan lebih lanjut. Apakah memang kabupaten kalau butuh data demografi atau monografi desa itu kemudian harus dengan surat izin dan seterusnya, karena kalau kita lihat apa yang tersampaikan tentang kuasa data desa kan, kabupaten pun untuk mengakses data kan juga harus dengan persetujuan dari desa dan seterusnya. Nah ini mungkin menurut saya ada yang menarik yang kemudian perlu bicara tentang mandatori. Yang mandatori itu yang mana sih? Yang kemudian itu adalah datanya adalah ya itu data publik, bahwa kemudian ibarat kata nomor induk kependudukan itu data publik apa enggak sih? Ya kalau nomor induk, nomor handphone menurut saya ya bukan data data publik, siapa aja boleh dapat. Tapi ketika nomor induk kependudukan itu menceritakan sesuatu, nah itu mungkin menjadi data yang private, bahwa cari nomor induk kependudukannya Suryo Koco ya bisa aja, tapi kalau umpama pun Gus Solah ini tahu nomor induk kependudukanku kan juga nggak bisa nembus ke rekening bank ketika kemudian tidak tahu nama ibu saya siapa, tanggal lahir saya siapa, kemudian masuk di rekening bank itu terdaftar di mana dan seterusnya. Artinya ya ada bagian-bagian yang memang ya publik bisa aja mendapatkan akses, tapi yang jelas ada bagian-bagian yang sepertinya kita perlu menunggu juga. Aku nggak sempat mengikuti kerahasiaan data pribadi dan seterusnya itu seperti apa, karena hari ini sebenarnya udah nggak ada yang private lagi. Ketika saya sudah pakai aplikasi e-wallet umpamanya, ya KTP saya sudah ada di OVO, sudah ada di GoPay, sudah ada di Dana, muka saya, foto KTP saya kan, itu sudah ada semua. Jadi apalagi yang kemudian benar-benar dirahasiakan? Toh semua pengembang aplikasi memberikan fasilitas tertentu ketika Anda memberikan data. Ternyata hari ini kita punya akun e-wallet, kita hanya bisa nyimpen duit cuma 1 juta, lebih dari 1 juta nggak bisa. Nah kalau mau lebih dari 1 juta, mau bisa sampai 10 juta, ya harus foto diri, harus KTP, ya kan, harus beberapa data yang lain. Artinya bahwa kita kemudian mempercayai institusi itu untuk menyimpan data kita. Hari ini buka rekening bank udah nggak perlu datang ke kantor bank, semua sudah selesai. Artinya ada bagian-bagian yang sebenarnya lintasan data elektronik itu sudah sangat luar biasa. Alasan tentang akses dan seterusnya ya sebenarnya itu menjadi tanggung jawab ketika ada yang mengatakan semua wilayah di Indonesia akan bisa diakses internet pada tahun sekian. Itu kan berarti komitmen dari pemerintah menyiapkan infrastruktur dan seterusnya. Saya pikir itu yang mungkin saya bisa tambahkan, cermati, dan sama-sama nanti didukung juga
registrasi sosial ekonomi yang akan dilakukan di bulan Oktober November kalau nggak salah. Ya, semoga pendata-pendatanya juga bisa lebih masif daripada kerja teman-teman pendamping desa yang sudah 35.000 orang atau 33.000 yang tersebar di desa-desa. Oke, selanjutnya mungkin Dedi mau ngasih pandangannya, silakan merespon dari Bang Juki atau dari Gus Solah, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada TV Desa yang telah selalu memberikan ruang kepada kami insan desa untuk berbagi cerita. Dan mudah-mudahan dengan dibukanya ruang-ruang ini, suatu saat apa yang kita harapkan, satu data di desa, daulat data di desa itu bisa terwujud, tentu melalui diskusi seperti ini. Betul sekali apa yang tadi disampaikan oleh Pak Nurozuki ya. Kami di desa itu ya sangat terbebani dengan belasan aplikasi. Saya bilang belasan karena hampir 20 aplikasi gitu kan yang harus kami operasionalkan gitu. Nah, ini tentu membuat kinerja kami itu menjadi tidak maksimal. Karena contoh misalkan ketika ada bayi lahir saja, maka kita harus menginput minimal itu kita harus input ke Prodeskel. Kedua, kita harus input ke SDGs. Yang ketiga, ketika anak bayi itu orang tuanya memiliki BPJS kesehatannya gratis atau dia masuk penerima bansos, maka itu akan masuk secara otomatis kepada SIKNJ online yang masuk BBL itu. Artinya hanya untuk memasukkan satu data anak saja kan banyak aplikasi. Karena ini yang membuat kita sangat terbebani. Sementara kan tupoksi kita itu bukan hanya pegang aplikasi, ada tugas-tugas lain yang tentu lebih penting daripada itu. Nah, harapan saya sebagai insan desa, betul juga apa yang dikatakan Bang Solahuddin tadi, tentu kita tidak harus pesimis. Saya yakin suatu saat akan tercipta gitu kan satu data gitu kan, tetapi tentu mungkin ini perlu dorongan. Dan saya yakin apa yang digulirkan oleh Pak Dekoco melalui TV Desa ini merupakan sebuah dorongan agar pemerintah pusat tahu bahwa desa itu memerlukan satu data. Contoh kecil yang sekarang kita akan lakukan itu Regsosek ya, registrasi sosial ekonomi. Saya dulu berharap ketika ada informasi pendataan Regsosek itu, gambaran saya itu aplikasinya itu bisa matching dengan SIKNJ. Karena di desa kan yang aplikasi data DTKS itu kan di SIKNJ gitu kan. Kalau data ini tidak dipadukan, hasil Regsosek dengan SIKNJ, maka desa lagi-lagi akan menjadi korban. Contoh misalkan, hasil pendataan Regsosek, asalnya KPMA itu menerima bansos. Tapi kemudian berdasarkan pendataan Regsosek, dia dinyatakan layak. Kemudian bansosnya akan terhenti. Dan itu akan menjadi beban kami. Sementara kami digembar-gemborkan sebagai pemilik daulat data. Usulan dari desa, yang memverifikasi katanya dari desa. Yang mengajukan, yang mencoret si A untuk tidak dapat bansos itu dari desa. Sementara jika dengan sistem seperti ini ya jelas tidak akan bisa terwujud gitu. Contoh kecil lain lagi. Ini kan antara BPS dengan Kemensos mungkin beda lembaga. Yang menarik bagi saya, yang satu kementerian saja di Kemendagri. Di Kemendagri kan ada bidang Dukcapil. Kemendagri juga melalui Binapenes mengeluarkan Prodeskel. Harapan kami di desa itu sederhana. Bisa enggak Prodeskel itu matching sinkron dengan Dukcapil? Sehingga ketika kita input ke Prodeskel, maka akan langsung link ke Dukcapil. Ada yang meninggal segala macam gitu kan bisa tertarik gitu kan datanya. Ini lain lagi dengan turunnya Permendagri yang 2019 itu kan, kami di desa dikatakan tidak memiliki hak akses terhadap data Dukcapil. Terus kami ngurus apa? Mereka itu warga kita, warga desa. Tapi kami tidak diberikan akses. Nah, itulah kondisi yang memang betul-betul, dan saya yakin ini dipahami oleh semuanya.
Sehingga kalau boleh saya meminta kepada Tuhan yang Maha Kuasa, ya Allah, sadarkanlah para pemangku kebijakan negeri ini agar bisa melihat kami di desa, satukanlah data biar kami bekerja sesuai dengan tupoksi. Salam desaisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Doa itu adalah usaha yang paling selemah-lemahnya usaha. Ini kalau sudah dipanjatkan doa itu sudah dalam keputusasaan. Karena apa? Karena selemah-lemahnya usaha itu ya doa itu tadi. Oke, ini menjadi menarik sebenarnya. Bagaimana komunikasi data? Ini saya nggak tahu ini apa, mungkin Gusola bisa memberikan pencerahan tentang bahasa komunikasi data. Ketika bahasa komunikasi data disampaikan oleh Kementerian Desa, sementara yang tadi disampaikan oleh Dedi aja itu mengkomunikasikan datanya SDGs dengan data Dukcapil atau kependudukan aja tidak koneksi, tidak ada komunikasi. Ini gimana ini menurut Gusola ini? Silakan Gus. Kalau saya sebenarnya begini, komunikasi itu. Jadi masing-masing sistem ya, database atau server itu kan punya apa ya, keamanan sendiri-sendiri. Tapi seringkali itu nggak dikomunikasikan. Kalau dalam teknologi itu ada yang namanya API, Application Programming Interface. Jadi mereka bisa bertatap muka kemudian komunikasi, bener nggak datamu kayak gini, bener nggak datamu kayak gini ya, kayak gitu. Misalkan gini nih, saya kasih contoh yang paling mudah. Nanti tolong kalau salah saya dikoreksi ya. Misalkan Tokopedia sama Gojek kan sekarang gabung nih dalam merger dalam sebuah satu platform. Meskipun indukannya sama, tapi mereka beda, istilahnya beda itu ya, beda muka lah, beda muka. Tapi sebenarnya mereka datanya komunikasi. Ini karena bantuan tadi API tadi kalau di teknologi lah. Sementara ini kalau kita berbicara di pemerintahan, nggak usah di desa atau di kementerian. Saya kasih contoh di kabupaten kota dulu aja lah. Di kabupaten kota itu tadi saya bilang antara misalkan e-budgeting gitu kan. Bikin sistem e-budgeting misalkan, kayak di provinsi juga ada, provinsi Jawa Tengah juga ada e-budgeting, tapi e-budgeting itu hanya menurut saya hanya casingnya aja, mereka menginput data, perlu pembangunan di sini, menghabiskan ini, volumenya sekian-sekian kayak gitu, mengisi data aja, tapi secara realitasnya apa, ini nggak bisa terkomunikasikan, karena mungkin di dinas PU-nya itu juga datanya akan beda gitu kan, datanya akan beda lah. Karena saling tidak percaya antara instansi itu untuk berbagi akses, atau sama-sama karena perbedaan sistem atau pengolahan data yang berbeda. Karena sebenarnya kalau kita belajar tadi yang disampaikan oleh Gusola tentang bagaimana Gojek sama Tokopedia itu kan sebenarnya lebih pada ya kalau sudah deal antar owner kan selesai, udah tinggal perintah tim IT aja, karena tim IT programmer ini kan apapun bisa dibikin kecuali suruh motong kepalanya sendiri kan, kira-kira seperti itu. Iya. Gimana nih Gus? Ini kan menariknya gini, karena benar tadi bahwa teknologi itu secanggih apapun dia nggak memiliki kesadaran. Dia nggak memiliki kesadaran. Canggih-canggihnya Google itu cerdas banget, tapi dia lemah gitu kan. Karena yang pembuatnya ini nggak bikin kesadaran, yang membuat kesadaran kan hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, karena teknologi ada kelemahan, sehingga semua bisa digabung gitu loh. Semua bisa disadarkan, tapi ketika berbicara politik anggaran ini berbeda lagi. Banyak Tuhan-Tuhan yang ingin menguasakan data tadi ya sulit. Misalkan itu di tingkat provinsi, kabupaten. Ini Gusola bikin saya sedih ini ketika tadi Dedi udah ngomong cukup berdoa, kemudian Gusola menyampaikan bahwa yang dibutuhkan kesadaran itu ya hanya
hanya ketika ada hidayah yang diberikan ini kayak ketemunya terus jadi Bukan. menyalahkan Tuhan yang tidak kemudian berpihak kepada manusia, bahaya ini Gus. Bukan begitu. Jadi ada sebuah disclaimer ya, disclaimer ini dari saya. Teknologi secanggih apapun, dia nggak memiliki kesadaran. Tapi manusia itu kan memiliki kesadaran. Justru karena kita dikasih kesadaran ini, bagaimana sebenarnya adalah sadar untuk saling tadi mengkomunikasikan datanya. Jadi data antara di PU, di Bapeda, di Dinsos itu nggak mungkin berkomunikasi, jaringannya aja nggak ada, apalagi dikomunikasikan. Nah, ketika membangun kesadaran itu dari masing-masing orang yang memiliki otoritas, kemudian dikomunikasikan kan itu. Benar nggak diverifikasi. Bahkan teknologi sekarang udah sampai pada yang namanya blockchain ya, kita tahu. Ini verifikasinya malah publik gitu kan. Jadi antara kepemilikan, misalkan Pak Dekoco punya sebuah uang digital di Ethereum itu kan, yang memverifikasi itu nggak satu orang, tapi blok-blok komunitas-komunitas itu. Ini sebenarnya teknologi masa depan gitu kan, teknologi masa depan entah kapan. Tapi setidaknya ketika kita sudah punya logika berpikir tentang teknologi seperti itu, yuk kita dimanfaatkan. Nggak ada sesuatu yang nggak mungkin, karena yang masing-masing orang ini udah bisa gitu kan, diintegrasi, dijadikan satu database, kemudian tinggal mengkomunikasikan apa yang sulit itu kan nggak ada yang sulit. Yang sulit nggak mau mengeluarkan datanya kan, yang Dinsos ya dikempit sendiri, yang di Bapeda dikempit sendiri, masih di locker, dia nggak diakses oleh yang lain. Tapi ini pelan-pelan insya Allah, kalau yang dulu pengalaman saya jadi konsultannya yang Smart City itu, ini udah mulai terbuka. Jadi memang butuh proses pendampingan memahamkan di Bapeda kayak apa, di dinas sosial kayak apa, kemudian di PU kayak apa. Ini dalam pengalaman saya memang butuh proses yang panjang, ternyata nggak cukup 1 bulan 2 bulan, bahkan 1 tahun pun akan terus FGD itu kan. Tapi akhirnya FGD itu menghasilkan sebuah momentum, akhirnya kesepakatan membuat protokol sendiri itu kan, protokol yang memang mereka sepakati. Jadi ada data yang bisa dijoin, ada data yang enggak gitu kan, kayak gitu sih, membuat protokol sendiri. Oke, saya itu punya ketakutan sebenarnya lebih pada ternyata pemerintahan yang nyata itu adanya di Facebook gitu loh. Khawatir saya seperti itu. Yang nyata itu malah ada di Google, bahwa kemudian rakyat seluruh dunia itu datanya ya Facebook yang punya. Karena ketika akan mempromosikan sesuatu gitu kan, Solahuddin itu sukanya apa, itu promosinya Facebook langsung sudah dengan kecerdasan yang dibuat, itu langsung mengetahui bahwa sukanya warna biru. Sehingga kalau ngirim penawaran mobil ke Solahuddin, ya mobilnya BMW ya warnanya biru, mobilnya Toyota ya warnanya biru, baju warna biru, dan seterusnya. Itu saya menyadari beberapa tahun yang lalu, bahkan ketika kemudian kita pun bisa diingatkan bahwa ada teman kita yang hari ini ulang tahun dan seterusnya. Artinya ketika bicara berapa sih umur berapa orang sih di desa kamu yang umurnya 7 tahun, hari besok itu beda dengan hari ini, karena sebenarnya sudah bisa otomatis menghitung bahwa mulai 24 jam 24 maka sudah bertambah 1 kan gitu, karena kurang 1 hari pun kan kita belum bertambah umur. Mungkin ini bagian yang kemudian menjadi menarik, bahwa ada kesadaran yang mungkin dirasakan, tapi semoga tidak dalam kondisi bahwa yang sadar atau yang bisa ini tidak berkuasa, tapi yang berkuasa ini tidak bisa atau tidak sadar. Jadi kalau yang sadar ini yang tidak punya kuasa, kayak Mas
Bang Juki, kemudian Gusolah ini yang tidak punya kuasa untuk membuat kebijakan, termasuk Suryo Koco, apalagi Suryo Koco lah anak pinggiran gitu kan, itu nggak ada artinya. Tapi kalau yang berkuasa, yang kemudian punya kesadaran, mungkin ceritanya jadi beda lagi. Kalau Pak Jokowi yang menyadari itu kan, Pak Jokowi tinggal ngomong ini Menteri Bappenas, Menteri Kepala BPS kalau nggak beres dalam sekian bulan tak ganti, ya kan udah akan lebih memudahkan. Ini menteri-menteri nggak bisa kerjasama dalam 3 bulan ke depan, urus dan data tak reshuffle semua, kan selesai gitu. Ini obrolan pinggir jalannya seperti itu. Mbak Lisa, kita tidak sedang menyalahkan Kementerian Desa, jadi jangan sensi. Karena kita sebenarnya lebih pada sedang mendiskusikan banyak aplikasi yang ada di desa, dan Kang Deddy tadi sudah menyampaikan bagaimana riwehnya itu. Mas Nur sudah menyampaikan bagaimana ketidakseriusan ketika menggarap satu data aplikasi pendataan, dan Mas Solah juga menyampaikan tentang bagaimana komunikasi antar data ini juga sedang tidak terjadi, kira-kira itu. Jadi bukan, kita nggak berani lah menyalahkan Kementerian Desa. Kementerian Desa kan kementerian yang sangat luar biasa. Khawatir nanti Suryo Koco menyalahkan Kementerian Desa, dosa besar itu, bisa masuk neraka nanti. Oke, Mas Nur, mungkin ada yang ingin ditambahkan ini waktu kita nggak terasa udah mau habis, tapi yang menarik menurut saya adalah bagian tentang menyambut semangat satu data Indonesia yang disampaikan oleh Presiden, menyambut semangat tentang target menghilangkan kemiskinan, menghapus kemiskinan dengan hari ini juga sudah diluncurkan tentang program yang tadi saya sampaikan, registrasi sosial ekonomi. Dan mungkin ini juga saya yakin mereka orang-orang hebat yang cara berpikirnya lebih daripada kita-kita, jadi mungkin sedang dirumuskan kebijakan-kebijakan seperti apa. Mas Bang Juki, mungkin ada yang ingin disampaikan, silakan. Sebenarnya hal yang sangat krusial yang saat ini adalah karena ego sektoral ingin semuanya menguasai tentang data. Ini dan hari-hari ini kan sudah sudah proses hampir final mau ditetapkan atau diputuskan kan tentang RUU PDB. Di RUU PDB itu ada mengarah kepada big data. Jadi kalau Pak Jokowi mulai berbicara tentang adanya data tunggal, karena memang sudah dipersiapkan di RUU PDB ini tentang perlindungan data pribadi ini, ada pasal yang mengatur itu nanti. Dan arahnya nanti adalah masih ada, nanti dimungkinkan akan ada lembaga badan tersendiri independen semacam KPK begitu, atau alternatifnya adalah ikut di Kominfo. Nah, cuma tarik ulurnya ini, kalau Kominfo yang nanti maka badan ini tidak punya tarik, karena apa? Walaupun SK-nya presiden, tetapi dia tunduknya anggarannya ikut di Kominfo. Tapi kalau badan tersendiri maka anggarannya independen. Teman-teman dari BRIN dalam beberapa waktu kemarin saya ikut diskusi itu, nampaknya pandangannya menyarankan kepada pemerintah dan DPR adalah badan tersendiri independen. Ya semoga aja sampai kekokan badan dorano gaweane terus akhirnya kudu dibubarke. Kepalanya Mas ya. Terlalu banyak badan, kepalanya hilang nanti. Oke, ini menarik. Memang yang bergulir juga tentang bagaimana awalan registrasi sosial ekonomi Reksosek ini kayaknya juga bergulir tentang ide ada badan khusus yang menangani tentang data sosial ekonomi. Jadi saya nggak tahu ini nah terus gaweane Kominfo ngopo gitu kan, kalau kemudian yang seperti itu dibikin badan sendiri, ya kan, Kementerian Tenaga Kerja dan kemudian ada badan untuk urusan kerja di luar negeri lah, Kementerian Tenaga Kerja
hanya di dalam negeri, padahal kan juga sebenarnya tenaga kerja itu ya ada tenaga kerja asing, tenaga kerja dalam negeri, dan tenaga kerja yang kerja di luar negeri, kan kira-kira seperti itu. Oke, tapi ya biarkan itu presiden yang mikir, karena siapalah kita ini gitu kan, anggota dewan juga bukan gitu kan, tapi setidaknya seperti yang Gus Solah tadi sampaikan, ya jangan menyalah-nyalakan, tapi memberikan partisipasi. Ya kita mampu partisipasinya, memberikan saran dan pandangan, ya semoga bisa dicatat jadi amal baik. Gus Solah silakan. Oke, kalau saya menganggap bahwa di sekian presiden yang ada di Indonesia, ketika saya sudah jadi mahasiswa, mulai Presiden Habibie, Gus Dur, SBY, Megawati, hingga Pak Jokowi, saya paling puas itu hidup di masa Presiden Gus Dur dan Pak Jokowi baru sekarang. Mengapa demikian? Karena kedaulatan negara benar-benar ditegakkan. Sampai kedaulatan data seperti ini, satu data Indonesia ini sebenarnya adalah kebijakan yang memberikan menuju sebuah kedaulatan data. Ini memang butuh otoritarianisme, ya, maksudnya butuh otoriter untuk membuat sebuah data ini. Karena kalau nggak otoriter, leda-lede yang di bawah. Konsekuensinya ya tadi, otoriter ya harus, memang kalau harus dicopot ya dicopot, memang nggak ada kerjaan, nggak mampu ya ganti yang milenial yang lebih mampuan gitu. Ini lebih sadis, lebih situ, karena Indonesia itu luar biasa, orang secara teknologi, teman-teman milenial ya, kelahiran yang generasi 80 90 ini kan baru mateng-matengnya mampu untuk berbuat sesuatu dengan teknologi gitu kan. Ya, buktinya kita punya ekonomi digital yang besar di sini. Itu salah satu contoh. Kalau hanya sekedar kedaulatan ini nggak kurang teman-teman yang mampu untuk membuat satu standar data, satu metadata baku, interoperabilitas data, kemudian referensi data itu akan sangat komplit di sini, yang seperti visi yang mau dikembangkan satu data Indonesia untuk kedaulatan data ini. Ini sebenarnya luar biasa, terobosan yang luar biasa dan belum pernah dipikirkan oleh presiden lain. Saya hidup secara melintas, pernah merasakan pemerintahan manapun gitu kan, termasuk zamannya Soeharto. Ini luar biasa, sehingga yuk kita bareng-bareng gitu kan, apa yang bisa kita kontribusikan sesuai tupoksinya gitu kan. Kalau TV desa memang tupoksinya kompor-kompor itu kan, ya besok bikin forum sendiri budaya, ngobrol budaya yang semi-semi Cak Nun itu, kalau biar mau mengeluarkan kebun binatang itu bisa lepas. Nah, gitu. Jadi tidak harus itu Pak Koco, jadi tidak harus diskusi resmi kayak gini, justru nanti perspektif budaya kita ketika ngobrol berbasis budaya itu semuanya akan mengalir nanti. Justru malah pikirannya liar karena kita ini diskusinya terlalu ini ya, lebih ke ilmu dalam dataran implementatif tadi, teman-teman yang di bawah. Ini kita agak kaku, tapi kalau nanti ada diskusi lagi yang dari sisi budaya itu kan, menghadirkan budayawan-budayawan yang mengkritiknya itu mengkritik yang bisa konstruktif tadi kan, berkontribusi positif gitu. Kalau saya tadi closing statement-nya bahwa satu data Indonesia ini adalah menuju kedaulatan yang sebenarnya. Karena kita berdaulat data, maka kebijakan pun nanti adalah one data, one policy gitu kan. Itu dari pemerintah pusat, daerah, provinsi, kabupaten, kota, hingga pemerintah desa. Kalau desa kan manut aja sama yang di atas. Begitu dikasih contoh gitu kan, dikasih contoh di pusat, kemudian di provinsi akan menirunya, kabupaten kota akan menirunya. Dan ini pasti sebelum 2024, insya Allah, kalau saya amati pergerakan mereka ya, pergerakan di pemerintah pusat, yang satu data Indonesia ini akan terwujud. Karena begitu kita menuju ke 2030, kedaulatan data sudah selesai, kemudian ekonomi digital kita berkembang, kita akan menjadi negara
menyiapkan generasi emas 2045, dan ini akan terwujud karena ini akan mengulang ke siklus 7 abad masa Sriwijaya, kemudian Majapahit, dan nanti ini masa 2045, seperti itu. Oke, terima kasih. Kita akan berbincang lagi mungkin di forum yang lain. Sambal Desa ini sama-sama belajar, jadi sama belajar itu tidak hanya dari hal-hal yang baik, tapi belajar dari hal-hal yang buruk untuk kemudian kita tidak terpuruk dalam keburukan, itu juga bagian dari belajar. Jadi jangan kemudian kita melihat bahwa yang mengkritisi atau yang memberikan catatan-catatan itu dianggap tidak memberikan kontribusi, karena tidak ada orang yang menjadi lebih baik tanpa ada kritikan dari saudara atau sahabatnya. Kira-kira seperti itu. Jadi masing-masing kita punya peran untuk menyampaikan gagasan-gagasan dan pemikirannya, dan kita akan akhiri pertemuan kita akan bertemu kembali di forum berikutnya dan mengikuti apa yang disampaikan oleh pemilik acara, Mbak Tias. Closing statement-nya adalah sangat jelas. Siapapun kita, dimanapun kita punya peran, tapi dalam berperan jangan baperan. Kira-kira itu yang bisa kita sajikan pada kesempatan Sambal Desa sore hari ini. Akan bertemu Sambal Desa tiap hari Senin sampai Jumat, pukul 4 sampai pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Terakhir, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.